Halo Sobat Kimia, berjumpa lagi dengan aku Theodora Carla Puspitawati, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai cacat kristal yang berjenis cacat kristal stoikiometri. Nah, bagaimana ya cacat kristal stoikiometri itu? Baiklah, langsung saja kita masuk materinya. Baiklah, kita akan belajar mengenai salah satu jenis cacat kristal, yaitu cacat kristal stoikiometri. Oke, sebelum belajar lebih lanjut nih mengenai cacat kristal stoikiometri, kita akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari kristal. Jadi, kristal berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristallon, yang berarti tetesan yang dingin atau beku. Kristal juga dapat diartikan sebagai suatu padatan, yaitu atom, molekul atau ion yang penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Nah, kemudian jumlah dan kedudukan bidang di dalam kristal itu juga selalu tertentu dan teratur. Itu tadi ya teman-teman pengertian dari kristal, yang intinya di dalam kristal itu susunannya teratur. Nah, kemudian selanjutnya adalah cacat kristal. Cacat kristal adalah ketidaksempurnaan suatu atom atau susunan di dalam atom yang terjadi dalam kristal. Nah, ternyata tadi disebutkan bahwa kristal itu memiliki susunan yang teratur. Ternyata kristal bisa mengalami cacat atau ketidaksempurnaan. Nah, cacat ini terjadi karena adanya solidifikasi atau pendinginan, atau bisa juga terjadi karena akibat dari luar. Nah, berikut adalah klasifikasi dari cacat kristal. Nah, cacat kristal dibagi menjadi 2. Ada cacat titik dan cacat garis. Nah, kemudian cacat titik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cacat pengotor, yang kedua ada cacat stoikiometri, yang ketiga ada cacat non-stoikiometri. Nah, untuk cacat non-stoikiometri ini ada 2 jenis, yaitu cacat kelebihan logam dan cacat kekurangan logam. Nah, sedangkan untuk stoikiometri atau cacat stoikiometri terdiri dari 2, yaitu cacat sisipan dan cacat kekosongan, di mana cacat sisipan ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada cacat Frenkel dan cacat Schottky. Nah, pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai cacat stoikiometri. Nah, apa sih cacat stoikiometri itu? Jadi cacat stoikiometri adalah cacat yang tidak mengganggu stoikiometri, yaitu seperti rasio antara jumlah ion positif dan negatif. Jumlah ion ini adalah antara kation dengan anion, dan nantinya tidak menyebabkan perubahan komposisi atom. Cacat stoikiometri dapat terjadi karena faktor temperatur atau suhu yang akan meningkatkan vibrasi dari atom-atom atau ion-ion yang ada di dalam kristal. Nah, apabila vibrasi ini menghasilkan energi yang besar, maka energi tersebut akan membuat atom-atom di dalamnya itu akan berpindah. Nah, kita akan bahas jenis cacat stoikiometri yang pertama, yaitu ada cacat kekosongan atau vacancy. Nah, cacat kekosongan ini artinya adalah hilangnya satu atom atau lebih yang seharusnya menempati titik kisi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, teman-teman, bahwa ini ada lubang. Nah, lubang ini merupakan satu atom yang hilang atau tidak menempati titik kisi yang seharusnya. Nah, ini juga bisa tidak hanya satu atom, tetapi bisa lebih dari satu atom. Umumnya, cacat kekosongan ini terjadi pada padatan ionik. Nah, cacat kekosongan mempunyai pengaruh pada medan listrik setempat, sehingga berpengaruh pada sifat listrik dan optik zat padat.
Oke, untuk jenis cacat stoikiometri yang kedua adalah cacat sisipan atau interstitial. Nah, cacat sisipan ini adalah penyisipan atom lain pada pori atau rongga kristal yang mengakibatkan posisi yang seharusnya kosong justru ditempati oleh atom. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa atom ini tidak hilang, tetapi menyisip di bagian yang seharusnya itu bukan menjadi tempat atom. Nah, dia kan ada di beda jalur ya, teman-teman. Nah, kecacatan ini akan mengakibatkan adanya distorsi atom. Nah, untuk cacat sisipan ini dibagi lagi nih menjadi dua jenis, yaitu ada cacat Frankel dan cacat Schottky. Nah, gimana tuh cacat Frankel dan cacat Schottky? Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah cacat Frankel. Jadi, cacat Frankel itu merupakan jenis cacat kristal yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Jakob Frankel. Nah, cacat Frankel ini terbentuk ketika ion yang lebih kecil atau yang bisa disebut kation meninggalkan tempatnya di kisi atom. Kemudian akan menciptakan kekosongan dan menjadi interstisi dengan menempati lokasi terdekat. Nah, kita lihat pada gambar bahwa cacat Frankel ini yang berpindah adalah kationnya. Kation ini adalah yang kecil ya, teman-teman. Nah, kation ini hanya berpindah, tidak hilang dari kristal tersebut. Nah, karena hanya berpindah, maka jumlah antara anion dan kation itu tetap sama, sehingga di dalam kristal cacat Frankel ini umumnya tetap netral karena jumlah antara anion dan kationnya itu sama. Nah, untuk contoh dari cacat Frankel ini ada AgCl, AgBr, AgI, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah cacat Schottky. Nah, untuk cacat Schottky merupakan jenis cacat kristal yang ditemukan oleh ilmuwan bernama Walter Haus Schottky. Nah, ilmuwan ini berasal dari Jerman. Nah, cacat Schottky terbentuk ketika jumlah anion dan kation yang sama hilang dari situs kisi mereka, sehingga netralitas listrik tetap terjaga. Nah, jadi untuk cacat Schottky ini, yang hilang adalah kation dan anionnya. Dan untuk yang hilang itu selalu sama. Jadi, jika satu kation hilang, maka satu anion juga akan hilang. Nah, karena jumlah antara anion dan kation yang hilang itu sama, maka kristal ini tetap memiliki suatu netralitas. Tetapi, untuk kerapatan di dalam kristal akan berkurang karena anion dan kationnya hilang dan tidak menempati kisi tersebut lagi, sehingga kerapatannya mungkin menjadi lebih renggang. Nah, kemudian untuk cacat Schottky ini terjadi pada senyawa ionik tinggi yang memiliki bilangan koordinasi tinggi. Nah, contohnya seperti NaCl, KCl, CsCl, KBr, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, teman-teman, bahwa ini yang hilang adalah ion Na+, dan yang ini yang hilang adalah ion Cl-. Jadi, untuk yang hilang antara jumlah anion dan kation itu sama untuk cacat Schottky. Nah, itu tadi teman-teman Sobat Kimia mengenai materi cacat kristal stoikiometri. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.